Halo semua, selamat datang di video edukatif dari kami. Hari ini kita bakal membahas hal yang penting banget dalam dunia keuangan dan akuntansi, yaitu aktiva dan pasiva. Tenang aja, kita jelasin dengan cara yang gampang dimengerti, santai, dan pastinya pakai contoh dan kamu langsung ngerti. Nah, sebelum kita masuk ke pasiva, kita mulai dulu dari yang namanya aktiva. Aktiva itu apa sih? Intinya, semua hal yang dimiliki oleh suatu usaha yang punya nilai dan manfaat di masa depan. Ada yang bilang aktiva. Peter, pas banget nih. Ya nih, teman-teman di sini pada pengen tahu. Wah, ternyata banyak yang penasaran ya. Oke deh, kalau gitu, yuk saya jelasin. Aktiva itu sebenarnya simpel banget. Jadi gini, aktiva itu bisa dibilang sebagai semua hal yang dimiliki oleh suatu entitas, baik itu perusahaan, organisasi, dan bahkan individu, yang punya nilai ekonomi dan bisa kasih manfaat di masa depan. Contohnya banyak banget. Uang tunai di kas, tabungan di bank, persediaan barang dagangan, kendaraan operasional, gedung atau properti, bahkan piutang dari pelanggan. Pokoknya, kalau benda atau yang itu bisa membantu bisnis itu jalan atau menghasilkan uang, itu bisa disebut aktiva. Nah, dari situlah muncul rumus akuntansi yang terkenal itu. Artinya, semua aset yang dimiliki perusahaan berasal dari dua sumber, pinjaman hutang dan investasi pemilik, atau disebut modal. Udah jelas ya? Sekarang kita lihat yuk apa itu hutang. Halo semuanya. Sekarang kita akan membahas hutang yang sering disebut dalam dunia akuntansi. Hutang itu adalah semua kewajiban yang harus dibayar oleh perusahaan kepada pihak lain di masa depan. Jadi, ini bukan sesuatu yang dimiliki, tapi sesuatu yang menjadi tanggungan. Misalnya, pinjaman dari bank, hutang kepada supplier atau shop, tagihan yang harus dibayar dalam waktu dekat. Kenapa hutang penting? Karena dengan hutang, perusahaan bisa dapat dana tambahan untuk mengembangkan bisnis tanpa harus mengeluarkan modal sendiri. Tapi tentu saja, hutang harus dibayar tepat waktu agar bisnis tetap sehat. Jadi, hutang ini termasuk salah satu sumber dana yang mungkin aktiva. Rumus dasarnya. Nah, setelah hutang, sekarang kita lanjut ke modal. Setelah tahu apa itu aktiva dan hutang, sekarang kita bahas komponen terakhir dari rumus dasar akuntansi, yaitu modal. Modal adalah bagian dari sumber daya perusahaan yang berasal dari pemiliknya sendiri. Jadi, ini adalah hak pemilik atas kekayaan perusahaan setelah semua utang dihilangkan. Contohnya, uang yang ditanamkan oleh pemilik saat awal usaha atau laba yang ditahan dan tidak diambil. Dengan kata lain, modal sama dengan kepemilikan. Kalau digabungin, inilah rumusnya. Artinya, seluruh aset yang dimiliki perusahaan berasal dari hutang dan modal. Nah, sekarang kita lanjut ke komponen penting berikutnya yang juga sering muncul dalam laporan keuangan, yaitu pendapatan. Yuk kita dengar penjelasannya. Perkenalkan, nama saya Andriana. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Tian. Di sini kita akan membahas bagian yang paling disukai dalam bisnis, yaitu pendapatan. Pendapatan adalah jumlah uang atau nilai ekonomi yang diterima sebagai imbalan atas penjualan barang atau jasa selama periode waktu tertentu. Contoh dari pendapatan terdiri dari yang pertama, penjualan barang, yang kedua, pendapatan dari pelanggan, yang ketiga, pendapatan dari sewa, bunga, atau komisi. Jadi, dapat disimpulkan pendapatan ini merupakan hasil utama dari aktivitas operasional.
Tanpa adanya pendapatan, suatu perusahaan tidak akan dapat berjalan dengan lancar. Pendapatan nantinya akan dicatat di dalam laporan laba rugi dan akan mempengaruhi besar kecilnya suatu keuntungan. Nah, sudah cukup kan penjelasan dari kami? Nah, gimana teman-teman? Sudah mulai mengerti ya? Terima kasih sudah mengikuti penjelasan kami tentang aktiva dan pasiva. Semoga sekarang kamu lebih mengerti tentang apa itu aktiva dan bagaimana peran serta modal dalam keuangan. Ingat, semua ini penting biar kita yang mau paham bisnis dan pengelolaan keuangan. Jangan lupa terus belajar dan praktek supaya makin paham. Oke? Terima kasih dan sampai jumpa.